Dalam kitab Maulid Syaraf al-Anam disebutkan oleh Imam Abdul Wahid bin Ismail bahwasanya dahulu di Mesir ya ada satu orang bikin perayaan Maulid besar-besaran untuk membaca sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bikin acara besar, undang orang banyak untuk mendengarkan sejarah hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelahirannya. Dia bikin makanan, macam pesta besar-besaran begitu. Kebetulan tetangganya orang ini adalah seorang Yahudi. Orang Yahudi, suami istri keluarga. Si istri ini, istri Yahudi bilang sama suaminya, "Wahai suamiku, ini tetangga kita ngapain sih tiap tahun bikin pesta besar-besaran begini? Ada apa?" Suaminya yang Yahudi bilang sama istrinya, "Wahai istriku, ini tetangga kita dia orang Muslim. Dia tiap tahun bikin perayaan, dia katakan kelahiran nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia ungkapkan kegembiraan dan kebahagiaan atas kelahiran Nabi yang dia imani itu Nabi Muhammad SAW. Udah, ini ucapan perbincangan berlalu begitu aja. Malam hari si perempuan ini, wanita Yahudiah ini tidur dengan suaminya seperti biasa. Malam hari si perempuan bermimpi melihat rumah tetangganya yang Muslim yang bikin maulid ini terang bercahaya, terang, lebih terang dari rumah-rumah yang lain, terang bercahaya luar biasa. Sampai si perempuan ini penasaran, ada apa? Dia keluar dari rumahnya ke rumah tetangganya si Muslim ini yang terang benderang. Dia lihat dari kejauhan rumahnya rame, penuh sama manusia-manusia, dan itu rumah terang banget. Sampai akhirnya nggak kuat menahan, ini perempuan masuk ke rumah tetangganya yang Muslim yang bikin maulid itu dalam mimpi. Begitu dia masuk, ternyata dia lihat di dalam rumah tetangganya yang Muslim ini banyak orang-orang yang mukanya terang bercahaya, cakep-cakep, lagi ngumpul di rumah si Muslim ini. Terus di tengah-tengah mereka ada satu ganteng banget, cakep banget, lebih terang dari semuanya. Ngelihat begitu nggak bisa menahan. Dia tanya nih perempuan sama orang yang di sebelahnya, siapa mereka ini yang datang ke rumah tetanggaku ini? Dan siapa itu orang yang paling ganteng tuh di tengah-tengah yang dikelilingin sama orang-orang itu? Maka dia jawab, engkau lihat itu yang paling ganteng itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan sekelilingnya itu yang bersama beliau itu adalah para sahabatnya dan juga para tabi'in, para awliya wa salihin. Untuk apa dia datang ke rumah tetanggaku yang Muslim ini? Oh, mereka datang untuk membawa keberkahan kepada tetanggamu yang Muslim ini, karena dia tadi pagi bikin perayaan maulid besar-besaran menghormati Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad datang ingin menjabat tangan mereka, membawa keberkahan untuk mereka. Walhasil ini perempuan menyaksikan keindahan Rasulullah, ketampanannya, akhlaknya, para sahabatnya, wajah yang bercahaya, wajah yang agung. Dia tertarik. Dia bilang sama orang yang tadi itu dalam mimpi, kalau saya menyapa itu Nabi Muhammad SAW, kira-kira dia bakal menjawab gak? Katakan, oh nabinya kita Nabi Muhammad yang dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Pasti dia akan menjawab. Maka dengan polosnya si perempuan ini memanggil Nabi Muhammad SAW. Dengan polos dia bilang, ya Muhammad. Dia teriak, dia panggil. Maka saat itu Nabi menoleh dengan dengan segala perhatiannya, dengan akhlaknya yang luar biasa, dan mengatakan, labbaiki wa sa'adaiki, aku menjawab panggilanmu dengan penuh perhatian. Si perempuan ini sampai malu hingga mengatakan, atujibu nidai wa ana ala ghairi dinik, apakah engkau menjawab panggilanku padahal aku enggak beriman kepadamu, aku bukan orang Islam. Si perempuan ini bilang begitu. Maka saat itu Nabi Muhammad tersenyum dan mengatakan, ma ajabtu nida'aki hatta alimtu annallaha qad hadaki. Aku tidak menjawab panggilanmu melainkan setelah aku tahu Allah telah memberikan hidayat kepadamu, katanya Nabi Muhammad. Saat itu nih perempuan terperanjat dan hidayat Allah masuk ke dalam hatinya. Ini dalam mimpi. Itu waktu juga dia menangis dan menyatakan keimanannya kepada Rasulullah di dalam mimpi tersebut. Terbangun dari tidurnya, air mata udah membasahi pipinya dia. Dan ketika bangun dari tidurnya, dia menyatakan keimanannya, kerinduannya kepada Rasulullah. Dia ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, ketika bangun tidurnya itu di tengah malam. Kemudian dia menangis di tengah malam. Suaminya tidur. Dia menangis, dia merenungkan, dia menyatakan keislamannya dan keimanannya. Dia teringat dengan Rasulullah tersebut. Habis gitu, tergerak di hatinya, esok hari aku tekad mau mengadakan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW.
tidur malam itu. Pagi bangun, ketika bangun tidur lihat suaminya udah bangun lebih dulu. Dia duduk di tempat tidurnya. Dia merenung, ya Allah, saya udah masuk Islam. Saya punya tekad mau bikin perayaan Maulid, cuman saya punya masalah satu, suami saya bagaimana ntar? Dia nggak tahu keislaman saya, dia bakal marah besar. Saya bingung bagaimana. Galau, pusing, stres dia. Urusannya panjang ini. Walhasil udah, dia beranikan diri, dia bangun dari tempat tidurnya, dia bersih-bersih, kemudian dia keluar, pengen ngomong kepada suaminya dengan segala risikonya. Ketika dia keluar, dia heran, lihat suaminya lagi repot, lagi bersih-bersih rumah, banyak orang, kayak ada kayak mau bikin nyambut tamu. Dia datang sama suaminya, bilang, suamiku ada apa? Kok repot, nggak biasanya begini. Kayak mau ada tamu datang ke tempat kita. Iya, saya lagi mau nyambut tamu banyak. Ada apa? Saya kok nggak tahu. Iya, saya ini hari mau bikin perayaan. Perayaan apa? Pesta. Pesta apa? Pesta untuk seseorang yang semalam engkau masuk Islam di tangannya. Kaget nih perempuan. Dalam mimpi nggak ada yang tahu kecuali Allah. Kaget. Dari mana engkau tahu itu mimpi? Iya, engkau mimpi, engkau bangun terus sudah habis. Tapi itu mimpi masih berlanjut kepadaku. Aku pun masuk Islam di tangan Nabi Muhammad setelah engkau masuk Islam di tangannya, dan beliau yang memberitahu aku kalau engkau sudah masuk Islam di tangannya. Sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat, tetangganya yang Muslim bikin maulid, keberkahannya sampai ke rumah Yahudi hingga dapat hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, kita di sini semuanya orang Islam, orang beriman nama Allah, cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah keberkahan bakal kita, bakal lingkungan kita, bakal keluarga kita, ya Rabb, bakal umat Islam, bakal umat manusia sekalian.